Inilah pertanda kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Jadi perantara santet. Kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Ya. Apakah menjadi pertanda sesuatu yang berbahaya? Daripada penasaran, kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di pekarangan rumah. Tak jarang, mereka juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni. Sering disebut kaki seribu. Hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 dan 400 kaki. Saat serangga ini masuk ke rumah, sebaiknya kamu tetap berhati-hati ya karena kaki seribu dipercaya menjadi perantara santet tingkat tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu. Dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap membahayakan. Loh, kira-kira apa saja bahaya kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Menurut Islam, kaki seribu yang kecil maupun besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut hadirkan informasi penyebab kaki seribu masuk rumah menurut Islam. 1. Jadi perantara santet. Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya, terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik kamu dan keluarga di rumah. Nantinya saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lainnya. 2. Dapat menyebabkan mimpi buruk. Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya kamu bisa sering mimpi buruk. 3. Jadi susah tidur. Kemudian, adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya jadi susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dari biasanya meskipun udara di luar sejuk. Bila hal ini terjadi, sebaiknya kamu segera mencari tahu dan mengusir kaki seribu dari rumah. Ya. 4. Dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen sianida. Dikhawatirkan, racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal, hingga melepuh. Bahkan, racunnya pun bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sampai muncul ruam di sekujur tubuh. Semua orang pasti tahu yang hewan kaki seribu atau luwing merupakan hewan yang cukup berbahaya. Hal itu seperti kejadian di masyarakat Kecamatan Muara Padang sejak seminggu terakhir ini diresahkan serangan hewan kaki seribu. Hewan ini menyebabkan kulit anak-anak menjadi melepuh. Hewan dalam bahasa Jawa luwing ini muncul di sejumlah tempat, tidak hanya di rumah penduduk bahkan bermunculan di sekolah, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Kades Daya Makmur membenarkan jika banyak merebak hewan kaki seribu di desanya. Apalagi selesai hujan dan lembab, hewan itu keluar dari tanah dan masuk ke rumah penduduk. Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes Banyuasin Dr. Max Hakim Mengkes, baru-baru ini, mengatakan, serangan luwing bisa menyebabkan orang kejang-kejang dan pingsan. Hewan kaki seribu ini dapat menggigit manusia jika dirinya dalam keadaan terancam. Gigitannya menyebarkan cairan yang cukup beracun yang dihasilkan oleh kalajengking atau kelabang, namun cukup mampu menyebabkan step pada anak-anak. Bahayanya luwing kaki seribu, yang diawali karena gigitan atau sengatan dari hewan itu dapat menyebabkan seseorang terserang demam. Akibat racun menyebar ke pembuluh darah. Jika orang dewasa yang terserang biasanya demam hanya berlangsung lebih dari 1 jam saja setelah itu akan hilang dengan sendirinya, jelasnya. Jika anak-anak yang mengalaminya, maka demam akan berlangsung cukup lama dan segera diatasi dengan penanganan tim kesehatan. Apabila terjadi gigitan atau sengatan dari kaki seribu jangan dibiarkan karena dapat menyebabkan seseorang jatuh pingsan mendadak ketika racun telah menyebar ke pembuluh darah serta jaringan tubuh lainnya, ungkapnya. Beliau juga meminta masyarakat yang terkena cairan luwing segera berobat ke puskesmas terdekat. Hewan luwing ini cukup ramah pada manusia. Namun hewan ini bisa menggigit dan menyengat mengeluarkan racun untuk perlindungan diri apabila merasa terancam. Cairan kaki seribu ini memang membuat alergi kulit seperti kuli melepuh dan gatal-gatal.
Kaki seribu atau luwing atau milipede termasuk dalam filum Arthropoda dan subfilum Myriapoda, hewan berkaki banyak. Disebut kaki seribu karena jumlah kakinya sangat banyak. Namun, benarkah kaki seribu memang memiliki 1000 kaki? Jika tidak, berapa jumlah kakinya? Hewan kaki seribu memiliki jumlah kaki di bawah 1000. Melansir dari situs Science Focus, spesies umum kaki seribu memiliki jumlah kaki sekitar 40 hingga 400 kaki. Jumlah kaki tersebut memungkinkan hewan ini bergerak cepat dan masuk ke dalam tanah. Kaki seribu memiliki 2 pasang kaki yang terletak di setiap segmen atau ruas tubuhnya. Agar mencapai jumlah 1000 kaki, setidaknya hewan ini harus mempunyai 500 pasang kaki. Padahal kenyataannya kaki seribu hanya memiliki jumlah kaki berkisar 40 hingga 400 kaki. Hal ini berarti kaki seribu hanya punya 20 hingga 200 pasang kaki. Dalam situs CurioKids dijelaskan bahwa jumlah kaki yang dimiliki kaki seribu sebenarnya tergantung pada spesiesnya. Walau secara umum, mayoritas kaki seribu memiliki jumlah pasang kaki di bawah 1000. Uniknya, jumlah kaki akan bertambah seiring bertambahnya usia hewan ini. Contohnya spesies Julida. Saat masih bayi, hewan ini hanya memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki. Namun, tiap kali mengalami proses pergantian kulit, jumlah kakinya terus bertambah. Mengapa kaki seribu memiliki banyak kaki? Dikutip dari situs Animal How Stuff Works, kaki seribu menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, di bawah daun, serta bebatuan. Hewan ini suka memakan serasah daun yang tidak punya banyak nutrisi, namun jumlahnya melimpah di dunia. Kaki seribu bisa punya banyak kaki karena proses pelepasan eksoskeleton, dan mampu menumbuhkan yang baru. Proses ini disebut molting. Tiap kali proses ini terjadi, kaki seribu juga akan menumbuhkan segmen atau ruas tubuh yang baru. Tumbuhnya ruas tubuh ini dibarengi dengan kemunculan 2 pasang kaki baru. Proses ini terus berulang hingga kaki seribu mencapai usia dewasa. Namun, tidak sedikit pula yang mengalami proses ini hanya sekitar 2 tahun. Hewan kaki seribu, Myriapoda, milipede termasuk ke dalam hewan arthropoda. Hewan ini termasuk banyak ditakuti oleh manusia. Selain karena bentuknya yang mirip ular, juga dikhawatirkan mengandung racun yang berbahaya. Sejatinya, kaki seribu tidaklah menggigit atau menyengat, termasuk manusia. Akan tetapi, saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya, lantas mengeluarkan beberapa substansi beracun, utamanya asam hidroklorid dan hidrogen sianida. Kedua substansi ini bisa membuat kulit yang berkontak terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, gatal, melepuh, bengkak, dan mengalami gejala peradangan lainnya akibat iritasi. Jika Anda alergi terhadap salah satu atau kedua substansi ini, reaksi radang yang muncul bisa jauh lebih berat, bahkan bisa sampai membuat wajah bengkak, sesak, mengi, pusing, mual, muntah, jantung berdebar, ruam kulit sekujur tubuh, dan beragam gejala serius lainnya. Bagi hewan predatornya, kontak dengan substansi ini juga bisa memicu asfiksia, yakni sensasi seperti kehabisan napas. Radang akibat kontak dengan racun dari kaki seribu kebanyakan tidak berbahaya. Kondisi ini bisa ditangani cukup dengan langsung mencuci bagian kulit yang meradang dengan air bersih, mengalir, hangat-hangat kuku, lantas disabuni atau dioleskan pelembab sepergi lidah buah, diistirahatkan, dan jangan sembarangan diberi obat. Akan tetapi, jika radang di kulit tampak cukup parah, apalagi sampai menimbulkan gejala sistemik berat, lebih aman hal ini diperiksakan langsung saja ke dokter atau dokter kulit terdekat ya. Berbicara mengenai ayat kauniyah, apa sebenarnya makna kedua kata ini? Dalam ilmu petik terbalik jam al-wasit kata ayat terkadang bermakna alamat yang berarti tanda, kadang bermakna ibrah yang berarti pelajaran, dan kadang bermakna mupetik terbalik jizat yang berarti mukjizat. Sedangkan kata kaun sendiri dalam kitab tersebut mushtaq dari kata kana yakunu bisa bermakna al-wujud al-mutlak al-petik terbalik yang berarti sesuatu yang nampak dan ada. Sehingga jadilah istilah ayat kauniyah yang apabila diartikan secara harfiah berdasarkan makna masing-masing kata tersebut menjadi tanda-tanda yang berbicara tentang segala hal yang nampak dan bisa dirasakan oleh panca indera.
Ayat-ayat kauniyah ini pun cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya air disebutkan sebanyak 44 kali, buah-buahan 69 kali, angin 26 kali, binatang 20 kali, alam langit dan bumi 8 kali, hujan 15 kali, waktu 16 kali, bilangan dan angka-angka 10 kali, api 13 kali, dan awan 10 kali. Penyebutan ayat-ayat kauniyah ini mengisyaratkan setidaknya 3 hal. Pertama, agar manusia mengetahui level kognitif adanya penciptaan benda-benda langit dan apapun yang terhampa di bumi tidak tiba-tiba terjadi dengan sendirinya. Ada zat yang maha kuasa yang menciptakan, mengaturnya dengan sempurna. Kedua, tidak cukup hanya sekedar tahu saja, berhenti di level kognitif, maka penciptaan alam raya bahkan hakikat diri manusia itu sendiri yang berada di bawah kendali dan kuasa Tuhan, hendaknya membuahkan iman. Rasa percaya adanya Tuhan dan kemahakuasaannya atas apa yang ia lihat di langit dan di bumi. Ketiga, setelah tahu dan meyakini, level tertinggi ialah apa yang Allah sebutkan di penghujung surah Ali Imran 3:190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana mahalak tahat zabatila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan satu makhluk pun di langit juga di bumi dengan sia-sia. Semoga kami termasuk hamba-Mu yang mampu mendayagunakan akal dengan maksimal. Tidak hanya merasa cukup di level kognitif, tapi juga senantiasa sadar mengingat Allah dan segenap ciptaannya dengan turut menjaga kelestarian alam semesta. Amin." Kaki seribu atau milipede dapat mengeluarkan racun yang dapat bersifat mengiritasi kulit. Racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, gatal, kemerahan, hingga bengkak. Jika orang yang terkena racunnya memiliki alergi terhadap racun tersebut, maka reaksi alergi bisa terjadi, seperti gatal seluruh tubuh, bengkak pada mata, mulut, sulit menelan, hingga sesak nafas. Jika reaksi alergi yang berat tersebut timbul, segeralah mencari bantuan dokter. Saat terkena racun milipede, sebaiknya langsung cuci bagian yang terkena racun tersebut dengan air mengalir dan sabun. Jika setelah terpapar racun masih terasa nyeri, dapat kompres dengan air dingin, lakukan sehari paling tidak 3x, dan minum paracetamol atau ibuprofen untuk meredakannya. Jika ada reaksi di kulit seperti muncul bentol berisi air, pembengkakan, atau terasa sangat nyeri dan tidak mempan dengan cara-cara di atas, Anda dapat periksakan ke dokter untuk diberi obat salep anti radang dan obat-obatan lainnya sesuai dengan kondisi Anda. Tetap jaga kebersihan bagian yang terkena racun tersebut. Jangan menyentuh, memencet, Giant Pill Millipedes serangga bola menggemaskan. Hewan-hewan unik dan eksotis yang kami maksud tidak hanya jenis satwa endemik dan dilindungi di Taman Sulu Pambelum, tetapi juga meliputi banyak jenis arthropoda yang belum diketahui dengan pasti baik dari segi keberagaman jenis maupun status kelangkaan dan endemisitasnya. Giant Pill Millipedes, atau Giant Pill Bug, adalah salah satu contohnya. Hewan tak bertulang belakang yang tergolong ke dalam ordo Spiraderida ini layak menyandang gelar unik lantaran kebiasaan mempertahankan dirinya yang menyerupai terenggiling manis javanica. Eksoskeleton yang kuat dan kemampuan menggulung adalah mekanisme pertahanan tangguh hewan ini terhadap beberapa jenis predator. Tidak hanya itu, warnanya yang cenderung hitam atau gelap juga membantu. Serangga lucu ini berkamuflase di antara serasah dan rerumputan. Di balik tingkah lakunya yang unik yakni menggulung ketika terancam bahaya, teman kecil kita ini adalah pahlawan bagi beragam jenis tumbuhan karena perannya sebagai detrivor. Seperti halnya rayap dan cacing tanah, mereka memakan bahan organik mati seperti daun dan kayu di lantai hutan kemudian memecah bahan organik yang membusuk dan melepaskan nutrisi yang terkunci kembali ke dalam tanah. Daur ulang seperti ini tidak hanya sangat penting untuk nutrisi tanaman tetapi juga untuk seluruh ekologi. Giant Pill Millipedes masih menyimpan banyak misteri dan tanda tanya.
Hingga tahun 2014 diperkirakan ordo ini memiliki sekitar 34 genera, marga, dengan lebih dari 326 jenis dan baru sekitar 20 genera yang telah dideskripsikan. Di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah, data tentang jenis giant keelbak yang ditemukan masih sangat minim.